Oke, thank you guys sudah balik ke Play Stop Rewatch. Kali ini nggak ada Andri. Andrinya belum sempat nonton The Batman, jadi gue yang menggantikan. Kebetulan tadi siang gue sempat datang ke eventnya, gue nonton langsung. Lalu di sini ada teman-teman gue, ada Isaac, lalu ada Reza, ada Nanda. Itu yang mereka kemudian nonton di fan screening. Nah tuh ada yang udah pakai kaos Batman. Yang lainnya pakai kaos Batman nggak? Oh nggak ada yang pakai. Gue cuma pakai kaos Wah, hitam. Jadi kali ini kita akan, karena kita berempat udah nonton, jadi kita akan review bareng-bareng karena nggak asik kalau cuma sendirian, jadinya kayak monolog. Dan kita akan mendengarkan plus minus dari masing-masing gitu. Mungkin dari lo dulu, Sek. Lo kan geek kayak gue nih. Mungkin lo bisa kasih penilaian soal gimana film The Batman. Karena gue lihat dari postingan IG story lo, initial reaction cuman gitu. Ini kayaknya positif enggak, negatif enggak nih? oke. Jadi apa? Pas langsung keluar dari bioskop, pas filmnya selesai sih, gue tuh Mhm, udah langsung berasa kayak, wah ini nih filmnya bagus banget. Ini mhm, nih jelek banget. Gue kayak eh, butuh waktu untuk ngeproses apa yang gue ngeliat mhm, karena runtime yang panjang ya, mhm, 3 jam, dan juga itu ada banyak hal yang banyak plot, subplots, dan twist and turns di dalam filmnya yang bikin lu mikir dan kayak perlu diresapin dulu kali ya. Kayak mungkin lu makan sesuatu, like makanan, mhm, nggak langsung dihabisin gitu. mhm, Jadi pas mhm, gue mulai nyadar that this movie is actually really good, itu mhm, pas sambil ngobrol sama istri gue di mhm, jalan, dan mhm, kayak sambil dengerin musiknya kayak, iya nih, iya iya iya, mhm, setelah bahasin ini itunya, iya, mhm, I can say that this is a great movie, a great Batman movie. mhm, Ta- tapi ada hal-hal yang mungkin gue kayak ada problem dikit lah, beberapa mhm. hal. Ini perlu gue kasih tahu atau Kasih tahu aja kayak problemnya apa. seberapa spoiler spoiler atau enggak, gimana nih? Kalau bisa kita spoiler free dulu deh, tapi Oke, spoiler free. boleh-boleh Oke. touch-touch dikit lah, asal nggak merusak Oke, yang experience. spoiler free. Mungkin kalau buat gue ini langsung yang jeleknya dulu aja ya, Mhm, biar enak mhm, bahas yang bagus-bagusnya di akhir. mhm, Mungkin gak jelek sih, cuma kayak mhm, too much, ada banyak hal kayak, wah ini tuh kayak gini, tapi mhm, ternyata kayak gini, terus mhm, kayak gini, kayak gini, kayak mhm, gini, yang ngebuat mhm, halnya tuh kayak sebenarnya bisa disimplify menurut mhm, gue ya. Eh, gak terlalu kompleks, gak terlalu rumit, mhm, tapi mungkin itu bisa berdampak ke runtime-nya juga. mhm, Jadi straight to the point gitu mhm, untuk ke misterinya. mhm, Walaupun di satu sisi ya mungkin kalau dengan gaya filmnya kayak gini yang noir, neo mhm, noir, mhm, mystery, thriller, itu mhm, itu biasa. mhm, Cuma buat gua itu bisa lebih concise lah, lebih mhm, nggak terlalu too much gitu, kayak mhm, kayak gue merasa itu terlalu force, mhm, banyak hal yang di reveal. mhm, Dan juga problem gue adalah runtime-nya mhm, gitu, bukan dari segi yang reveal, mhm, tapi juga beberapa shots yang diambil itu kayak terlalu lama gitu, kayak mhm, wah, bagus, indah mhm, gitu, mungkin di bagian akhir tuh ada yang yang iconic banget mhm, di film ini, but it still feels too long for me. mhm, Kayak we get it, itu that's a nice shot, mhm, can we move on gitu, di situ gue mhm. mikirnya kayak gitu. Oke. Dan beberapa hal kayak eh, ini, kalau ini nitpick sih, kayak ada satu satu atau dua karakter yang gue Mhm, merasa kayak nggak pas aja di mhm, karakterisasinya mhm, atau actingnya di dunia atau setting The Batman mhm, yang di setup sama Matt Reeves yang mhm, dark banget gitu. mhm, Gue merasa kalau ini di film Batman lain atau mhm. Justice League atau Marvel tuh pas. Tapi Iya, karena iya. ini kayak terlalu overacting menurut gue ya, atau Mmm, terlalu, mungkin itu directionnya emang kayak gitu, tapi ya mhm, ya begitulah. oke. Kalau Itu mhm, bagusnya ba- bagusnya banyak lah pasti, mhm, gue yakin in general yang lain juga pada mhm, setuju, mhm, dari segi storytelling bagus, build up-nya, the first mhm, act dan openingnya itu berasa mhm, kayak banget, mhm, punchnya mhm, berasa banget, mhm, dan grasp gue mhm, pribadi, dan kayaknya audiens yang nonton di Kelapa Gading tadi juga ngerasain hal yang sama, langsung hook mhm, gitu. mhm, Dan apa namanya,
acting semuanya bagus menurut gue. Dan mungkin gue udah denger-dengar dan baca-baca, lihat-lihat ada komentar soal ya mungkin Robert Pattinson kurang pas atau pas buat gue untuk portrayal Batman dan Bruce Wayne yang seperti ini, dia bagus ngeportraynya gitu. Mungkin it's gonna be a matter of taste buat beberapa orang, mereka lebih suka Batman-nya kayak gimana. Tapi itu mungkin emang sengaja digituin sih karena beberapa hal yang ya mungkin nanti itu terlalu spoiler territory. Udah sih itu aja. Oke, sip. Oke, mungkin selanjutnya dari Nanda deh. Positifnya apa, negatifnya apa dari The Batman? Oke, mungkin dari yang dikatakan Bang Ishak tadi mungkin semuanya udah disebutin apa sisi positifnya. Jadi mungkin ngasih tambahan aja. Jadi pertama yang saya apresiasi banget dari film ini tuh pertama sinematografinya itu emang to the next level, emang keren banget semua shotnya, semua angle-nya tuh memang kayaknya film ini tuh emang ini dipamer gitu loh. Jadi dengan tema noir tuh emang pas banget sih memang sih. Soal karakter nggak ada yang bisa dikomplain, semua villain-nya itu oke sih. Mungkin untuk Batman mungkin benar kata Bang Ishak tadi itu mungkin relatif kan ya. Dan kalau jujur saya pribadi saya prefer Batman-nya Ben Affleck karena memang tuh mirip banget dengan Bat komik atau video gamenya lah memang lah gitu. Nah cuma kalau memang di Matrix ini something new dengan Batman-nya sih. Memang kalau kita lihat biasanya Bruce Wayne tuh charming gitu. Ini dia terus kalau lihat tuh lebih sedikit awkward gitu memang sih. Soal Batman mungkin satu yang dikomplain mungkin cuma sekedar ini aja sih, mungkin suaranya sih itu menurut saya kurang mengintimidasi, tapi berkat shotnya, berkat lightning-nya semua itu jadi itu ibaratnya membackup dari Robert Pattinson ini sebagai Batman gitu sih. Apalagi tuh negatifnya? Musiknya bagus banget. Musik itu dia Kino tuh top banget tuh, bener. Giacchino bagus banget musiknya. Gokil banget, nggak kalah sama Hans Zimmer tuh. Dia lagi laku ya sekarang ya. Spider-Man juga dia yang handle. Jadi iya, lagi banyak job juga kayaknya tuh. Banyak job. Tuh. Jurassic World juga dia kemungkinan. Jadi banyak banget filmnya tahun ini. Iya, dan bisa dibilang secara overall memang keren sih. Cuma balik lagi setuju sama Bang Ishak juga. Film ini saya bandingin sama The Dark Knight yang istilahnya permasalahan utamanya itu terkait politik di Gotham gitu loh. Dimana kalau misalnya pribadi The Dark Knight tuh dia lebih to the point gitu loh. Jadi secara durasi itu menurut saya balance, terus abis itu porsi villain-villainnya balance. Sementara untuk The Batman ini bagus, plot twist-nya bagus gitu. Cuma memang durasinya tuh kadang banyak scene yang nggak perlu gitu loh, seperti kata Bang Ishak tadi gitu. Itu sih kekurangan kalau menurut pribadi itu aja. Oh, tambahan sama sinematografinya bagus. Cuma kalau menurut saya pribadi lightning-nya itu terlalu shiny gitu. Jadi banyak beberapa scene tuh ngarahin center ke penonton tuh kayak too much gitu loh. Jadi beberapa kali harus keren banget. Betul, kayak gitu. Jadi kayak silau banget gitu loh. Itu sih kalau kurangnya. Sip. Positif negatifnya versi lo. Kalian nonton bareng? Anda ya? Nontonnya bareng kan? Ya, nonton bareng sama Nanda. Benar. Nah, kalau dari gue sendiri itu kan tadi Nando udah bilang nih banyak lampu-lampu tuh. Itu karena itu bagi buat gue orang yang setiap nonton konser itu nggak tahan sama lampu di center itu ke mata, itu lumayan problem sih. Maksudnya nggak menyentuh ranah bakal bikin orang epilepsi, enggak. Cuma maksudnya cukup untuk bikin kita kayak set gitu loh, kayak bikin kita nggak lihat ke layar, keselauan gitu kan. Terus tadi yang dibilang terlalu oren itu juga gitu kan. Penggunaan filter sepia kan ya kalau di Instagram itu namanya. Filter sepia itu kalau di Instagram. Cuma maksudnya kalau secara simbolis ya cocok sih karena kan karena kan warnanya Batman itu memang hitam sama kuning kan istilahnya kan, bukan oranye lah, kuning lah kita anggap di sini gitu. Kalau itu gua rasa Matrix ini kayak semacam ngambil arti simbolis gitu aja. Oke. Terus dari yang ini tadi semua yang belum disentuh itu chemistry. Gue senang banget chemistry-nya antara Catwoman sama Batman. Oke, sip. Tuh mereka emang dapat banget gitu kan. Kita ngerasa
kalau mereka berdua ini connected gitu. Dan Batman yang ada di sini tuh bukan Batman kayak biasanya yang dia lone Lone Wolf gitu lone ya. warrior gitu loh, Mhm. lone wolf gitu loh. Dia memang dari awal itu udah ketemu ketemu langsung kayak yuk bantu Mhm. gua gitu. Ya, Mhm. jadi memang kalau dibilang dia ngambil take yang berbeda, ini beda banget memang Mhm. Batman-nya Oke. gitu. Itu Ship apa ada lagi? gue nge-ship banget mereka berdua. Shift. Iya. Iya, ship banget. Nah, kalau nanti film kedua diketemuin lagi, boleh. Harus. Harus. Heeh, Oke. gitu. Terus apa lagi ya? Terus ini sih ini adalah film Batman yang kayak grounded in reality banget gitu. Lebih lebih grounded daripada Christopher Nolan punya malah kalau menurut gua sih. Gitu Oke. karena walaupun gadgetnya itu kayak futuritis gitu kan, Mhm. agak-agak future tapi not really juga gitu loh Mhm. karena kayak masih kasar banget gitu. Ya Mhm. obviously karena kan ini Batman Year 2 kan seperti yang Mhm. di reviewnya Bang Isman kan yang di Mhm. kumparan. Mhm. Gitu. Jadi ya masuk akal gitu untuk Mhm. orang-orang yang seneng film Batman yang real, yang bener-bener realistis, Mhm. pasti bakal suka banget ini sama The Mhm. Batman. Hmm. Ya. Hilang udah tuh yang era yang Batfleck itu udah Terhapus. nggak ada. Lawan Doomsday udah no nggak Batman ada kok di nggak sini nih. detektif gitu ya. Iya. Batman kok nggak detektif. Ya. Batman lawan alien. Batman Alan Alien. Batman-nya ketawa-ketawa. Oh. Oke. Ada lagi yang mau ditambahin, Za? Nggak, udah cukup dari Udah gua. semua ya? Udah tercover semua dari teman-teman di sini. Oke. Kayaknya ini gue baca-baca. Gue sambil nyatet kan. Ini kayaknya hampir semua udah tercover. Tapi gue coba kasih penilaian gue. Mungkin apa ya, ini memang agak sulit untuk tidak spoiler. Tapi gue akan berusaha. Jadi gini, satu hal yang gue suka dari The Batman tuh cara mereka membangun atmosfernya. Jadi kan sejak awal Matt Reeves tuh bilang, gue mau film ini tuh jadi film noir yang menunjukkan kalau Batman itu adalah world greatest detective gitu. Dan gue melihat dia berhasil sejauh ini. Jadi cara membangun suasana, gambarnya di shot bagaimana, dan bahkan dia sampai pakai trope di mana protagonisnya itu bernarasi. Jadi isi kepalanya Monolog. disampaikan. Ya. Ala-ala Iya. kayak Rorschach di Watchmen. Jadi di situ bahkan Batman-nya punya jurnal kan. Jadi Iya. apa tuh Iya, report tanggal betul. berapa kasusnya begini-begini dengan nada yang sinister dan segala macamnya, dan dia memiliki pandangan yang sinis seperti itu. Dan gue juga suka bagaimana Batman itu kemudian dipresentasikan seperti figur yang benar-benar ditakuti, tour de force. Kan bahkan Iya. Batman itu bilang bahwa fear is a tool gitu. Dia pengen Iya. nunjukin bahwa dia adalah sosok yang ditakuti. Dan gue suka gimana Matt Reeves kemudian setiap kali Batman muncul tuh seolah-olah dia seperti Robocop. Yang kita dengar pertama kali adalah suara kakinya. Harusnya. Ya. Iya. Dek, yang kayaknya disengaja oleh Batman bahwa ini kayak maut akan datang menjemput lo gitu. Dia datang, orang-orang lihat, wah ini ada bayangan itu, dia akan datang dari situ gitu. Dan kemudian mereka milih untuk kabur. Seperti itu yang gue suka, dan menurut gue tuh jadi nuansa noirnya dapat banget. Kemudian ada investigasinya segala macam. Nah, gue juga suka presentasi karakter-karakter lainnya seperti Riddler, Catwoman itu juga oke. Penguin meskipun cuma muncul bentar, tapi juga oke. Terutama Riddler, menurut gue Riddler di sini itu adalah salah satu perwujudan villain di layar lebar terbaik setelah Heath Ledger sebagai Joker. Karena dia nggak cuma sekedar ditampilkan sebagai orang yang gemar teka-teki, tetapi sosok yang psikopat, unpredictable, yang meyakini bahwa cara dia yang paling benar. Dia sedikit banyak memang agak mirip Joker, di mana dia merasa bahwa dia melakukan ini demi kebaikan Gotham gitu loh. Bahwa yang dia lakukan adalah akan menghapus apa yang bermasalah dari Gotham ini. Dan dia merasa bahwa dia berada di sisi yang sama dengan Batman. Gue suka presentasinya seperti itu. Lalu yang menurut gue negatifnya, karena positifnya sejauh ini udah disebutin kalian semua, negatifnya yang gue nggak begitu suka adalah benar unsur investigasi detektifnya itu ada, yang dimana pada film-film sebelumnya itu nggak seberapa ditonjolkan, di sini tuh jadi highlightnya. Cuma gue merasa masih benar-benar di permukaan banget, jadi nggak mendalam-mendalam, dan sebenarnya lumayan straightforward.
penyelidikannya atau kasusnya nggak ribet-ribet banget sebenarnya. Kalau Batman benar-benar melakukan tugasnya sebagai detektif, sebenarnya film ini bisa lebih singkat mungkin. Tapi gua melihat beberapa penyelidikannya agak terlalu di permukaan. Ini gua berusaha tidak spoiler sedikit pun, dan gua merasa unsur detektifnya jadinya malah kurang maksimal gitu loh. Jadi ada potensinya untuk jadi benar-benar film Batman yang menunjukkan kualitas Batman sebagai world greatest detective, tapi sayangnya cuma mentok di permukaan. Kalau misalkan benar-benar di-planning lebih rapi lagi, gue yakin kualitas itu akan benar-benar terlihat. Sayangnya tidak seperti itu. Dan ini negatif terakhir yang gue sampaikan adalah gue nggak begitu suka karena persona Bruce Wayne dan Batman itu nggak hadir sebagai dua sisi yang berbeda seperti itu. Karena benar bahwa Batman itu adalah jati diri Bruce Wayne yang sesungguhnya, bahwa Batman itu adalah ya Bruce Wayne apa adanya. Tapi kita lihat di komik atau di film kayak The Dark Knight Trilogy, Bruce Wayne kemudian memanfaatkan citra milionernya untuk mengelabui orang-orang di sekitarnya, dan di satu sisi juga untuk memudahkannya untuk mendapat informasi atau memudahkan kerja investigasinya. Dan itu nggak ada di sini. Bruce Wayne dan Batman adalah ya satu wujud yang sama-sama broody dan edgy gitu, dan gue merasa tuh miss opportunity. Hopefully nanti di film kedua kalau ada itu dibahas gitu. Itu paling sih negatif sama positif gue. Nah tapi yang gue lihat nih, gue pengen pendapat kalian. Problem yang paling banyak dan gue akui juga adalah masalah runtime nih. Kalau menurut kalian sendiri sebenarnya film ini gimana sih caranya supaya berlebihannya di mana seperti itu yang membuat runtime-nya berlebihan? Tadi gue udah sempet sebutin sedikit ya. Ada di bagian tengah tuh, gue nggak mau terlalu spoiler, tapi setidaknya kayak biar konteks sedikit, ada momen di mana kayak ada satu plot point yang di-reveal, terus itu dikasih dari berbagai sudut pandang karakter yang berbeda-beda gitu. Dari sisi dia, enggak ini kayak gini, oh enggak ini kayak gini gitu, kagak kok ini sebenarnya kayak gini. Dan menurut gue itu berasa too much. Buat gue pribadi nggak terlalu, tapi buat banyak orang itu gue bisa ngerti kok itu too much, kayak just get to the effing point gitu. What this is all about. Soalnya it's basically kayak gue merasa it's just the same scene dari karakter yang berbeda yang ngomong gitu, cuma ngebahas satu topik yang sama itu. Dan beberapa scene bukan long shot ya, apa namanya, yang buat ngebikin atmosfer kayak yang pas bagian di akhir. Ini ada di trailernya, jadi nggak apa-apa kali ya gua di saat Batman diikutin sama orang-orang sambil dia megang flare, itu ternyata gak sependek yang ada di trailernya, ternyata lebih panjang lagi karena ada setupnya lagi, dan menurut gua kayak nggak perlu sampai segitunya juga sih buat gua. Itu yang jadi ngebikin panjang banget. Dan beberapa shots yang ngasih lihat Gotham sebagai landscape atau landmark atau sebagai kotanya itu juga terlalu lama. Tapi gue ngerti alasan kenapa, karena gue mungkin kalau gue masuk ke pikirannya Matt Reeves ya, alasan kenapa dia ngelakuin itu, dia pengen ngebikin Gotham itu sebagai karakter juga di film ini, dan mungkin itu bakal jadi trademark dia di selanjutnya, karena menurut gue Gotham di sini paling dark gitu dari semua film Batman yang ada, bahkan lebih dark daripada Dark Knight triloginya si Christopher Nolan gitu, menurut gue ya, gitu sih. Ya kalau yang lain mungkin beda atau sama, ya nggak tahu nih gimana nih. Gimana kalau menurut kalian, Nanda sama Reza, soal masalah runtime nih? Menurut kalian ini fatal banget nggak, dan bagian apa yang bisa dipangkas itu? Mungkin kalau soal runtime ya emang sepakat semua, mungkin kayak emang kelamaan gitu loh. Tapi kalaupun harus di-cut, mungkin kurang lebih di-cut nih sekitar 15 menit, 20 menit tuh cukup sih, mungkin balance lah gitu loh. Karena ini agak susah sih buat kalau nggak spoiler, jadi cuma jelasin aja di mana beberapa scene itu slow pace banget. Nah, tapi di pertengahan aja lah, waktu bagian reveal-nya itu lihatnya. Itu
menurut saya terlalu cepat gitu loh. Jadi ada beberapa momen di mana lambat, jadi kita udah ngerti ini terkait apa, tapi masih kata Bang Isa tadi dibahas lagi beda point of view aja gitu loh. Nah tapi ada satu momen yang menurut kayak saya signifikan gitu, itu terlalu cepat gitu loh. Jadi jujur saya tadi sempat nggak kekejar, jadi harus didiskus lagi sama Reza gitu waktu setelah filmnya habis ini tuh kenapa gitu untuk make sure gitu loh. Jadi kurang balance gitu. Dan terkait Gotham itu mungkin setuju, beberapa scene itu yang ditunjukkan soal kota Gotham itu nggak perlu, tapi ya baik lagi mungkin ini mau menunjukkan kota Gotham ini seperti apa di film pertamanya gitu sih. Tapi mungkin yakin ke depannya kalaupun mau dengan genre yang sama, mungkin runtime-nya nggak selama ini sih. Itu aja sih. Reza mau nambahin, Rez, soal runtime? Gimana ya, kita tuh akhir-akhir ini udah kayak terlalu banyak gitu film superhero yang 3 jam gitu. Jadi makin kesini istilahnya orang-orang tuh udah bisa dibilang kebiasa lah. Cuma karena ini slow pace, jadi bisa dibilang agak boring gitu lah istilahnya kan. Kayak dragging kan istilahnya. Gitu, Cuma kalau misalnya dia lebih secara plotnya itu lebih beatnya lebih pet, terus nggak ada beberapa yang nggak dragging, sebenarnya nggak masalah sih 3 jam. Buktinya oke-oke aja kita nonton No Way Home. No Way Home sampai 3 jam ya? Enggak kan? Hampir ya? Hampir 3 jam. Jadi ya No Way Home aja bisa, nggak masalah. Gitu. Ya kenapa ini enggak gitu? Cuma karena memang dragging aja gitu. Kalau soal yang Gotham tadi, bisa dibilang ini lebih kotor ya dibanding punyanya Christopher Nolan ya. Iya. Lebih kotor, kelihatan banget lebih kotor dan lebih Eropa nggak sih? Satu-satunya Gotik. shot yang gue Lebih yang gotik. masih gue kayak mikir ini tuh di Amerika, yang dia kelihatan banget kalau itu tuh Chicago. Sisanya gue langsung ngomong ini Inggris ini. Orang ada literally yang dia kayak Piccadilly Square kok. Iya. Gua bisa confirm itu sebagian besar syutingnya di Inggris karena beberapa tempat gue pernah kunjungin. Itu ada Liverpool, ada Glasgow, lalu ada London. Gitu. Nah, jadi itu dia. gue tahu tempat ini gitu. Tapi alhasil kan ikonik kan. Nanti orang-orang pasti ingat. Gitu. Ya itu tempat yang kalau kita lihat di trailer yang adanya mobil masuk yang orang kemudian keluar itu, yang bagian funeral itu di Liverpool tuh aslinya museum itu. Seperti itu benar-benar di seberangnya stasiun. Tapi ya itu intermezzo aja. Tapi oke, gue soal runtime setuju sih. Menurut gue kepanjangan, dan gue ngaku aja gue bahkan sempat merem bentar di tengah-tengah film karena benar bahwa ada problem di mana mereka nggak bisa kehilangan arah. Mereka mau menyampaikan cerita ini seringkas mungkin bagaimana gitu. Terutama itu problem di karena kalau kita lihat dari trailer kan film ini sebenarnya fokusnya adalah masalah korupsi yang melibatkan nggak cuman jaringan crime family, tetapi juga pejabat-pejabat kota Gotham. Dan itu mereka mencoba sebisa mungkin mengcrafting ini sebagai political, ada unsur political thrillernya juga, bahwa ada jaringan-jaringan politik yang terlalu ruwet. Cuman ya gitu, karena terlalu ruwet jadinya sulit diikuti, dan itu bikin tensinya di pertengahan film tuh turun banget menurut gue. Dan itu gue sempat nih gue benar-benar pengen merem nih rasanya, karena gue nangkep poinnya dan gue merasa mereka terlalu kayak mengulur-ngulur atau terlalu panjang lebar ngejelasinnya, seakan-akan penonton nggak bisa nangkep poinnya seperti itu. Terus seandainya mereka bisa lebih singkat, gue bahkan merasa film ini sebenarnya kalau 2,5 jam secara pace dan secara penyampaian poin-poinnya itu akan lebih enak sebenarnya. Tapi gue nggak tahu, gue kadang-kadang merasa ada orang beranggapan semakin panjang film itu akan semakin bagus karena semakin banyak ruang untuk sutradaranya memasukkan hal-hal atau mewujudkan visinya. Tetapi ada kalanya semakin panjang itu malah semakin banyak masukin hal-hal yang nggak perlu gitu loh. Dan ini yang menurut gue terjadi di Batman. Ada hal-hal yang menurut gue too much, yang aslinya bisa dijelaskan via narasi atau nggak usah di spoon fed ke penonton gitu loh. Penonton juga akan nangkep lewat diskusi-diskusi atau setelah nonton untuk kedua kalinya seperti itu. Tapi gue setuju yang soal Gotham. Itu salah satu hal yang gue suka dari The Batman ini. Atmosfernya bagus banget, cara bangun atmosfernya. Dan bener, ini terasa seperti hidup. Jadi gue merasa melihat Gotham ini sebagai makhluk yang tidak lagi di masa primanya, benar-benar shit hole gitu lah.
yang Iya. dimana lo melihat Iya. oh ada banyak gelandangan di pinggir jalan, orang berani ngerampok sana sini, bahkan bank terbesar ngerampoknya gampang banget seperti itu. Dan apa ya, kelihatan banget bahwa kota ini itu korup, jadi benar-benar rusak luar dalam gitu lah. Jadi kelihatan tidak cuma dari fasadnya tapi juga dalamnya gitu, seperti itu. Dan bagaimana Matt Reeves kemudian menunjukkannya dengan set-set yang gelap, apa tuh bayangan shadow di setiap ujung kota, di sudut-sudut kota, itu semakin menunjukkan bahwa ya kota ini nggak ada harapan gitu. Cuman Iya. Batman aja yang merasa bahwa ada harapan di kota ini. Oke, tadi kita kan udah beres nih ngomongin atmosfernya Gotham seperti apa, terus soal masalah runtime. Nah, ini kalau gua dengar penjelasan kalian tadi kan ada yang ngeluhin soal karakterisasi Batman-nya sendiri, kayak misalnya kurang komik menurut Anda, suara Batman-nya kurang intimidatif. Ya kalau dibandingin sama Christian Bale di The Dark Knight ya ini sebenarnya hitungannya normal ya. Kalau Christian Bale lebay banget sih suara Batman-nya. Tapi gue penasaran pendapat kalian soal, menurut kalian gimana sih presentasi atau approach-nya Matt Reeves ke karakter Batman di film ini, dan kalau kalian diberi apa ya ruang untuk membandingkan Batman ini sama Batman versi sebelumnya, menurut kalian ini termasuk yang bagus atau enggak, dan kalau enggak apa yang bisa diimprove gitu. Misalnya dari Reza dulu deh, kita start dari dengan urutan yang berbeda. Menurut lo gimana, Za? Menurut gua ini ya, bisa dibilang ini secara Batman oke, secara Bruce Wayne enggak sama sekali. Oke. Gitu kan, kalau Christian Bale itu istilahnya dia Bruce Wayne itu dapat kan. Kita benar-benar ngerasa kayak oh ini tuh orang kaya, dia tuh orang kaya. Literally datang ke hotel, ya saya beli hotelnya. Teman saya nggak bisa berenang di kolam, ya udah tak beli hotelnya. Literally kayak begitu. Kalau ini gue dari awal yang gue juga ngomong ke Nanda, gue nggak ngerasa kayak ini tuh Bruce Wayne-nya kaya raya. Gitu. Padahal dia kan dikisahkannya kan old money kan. Literally yang bangun Gotham, tapi kelihatannya kayak ini aja politik anak-anak politikus yang ada di sana aja gitu. Oke. Itu kalau dari Bruce Wayne ya. Kalau dari Batman-nya sih gua rasa ini memang kalau kita bandingin sama Ben Affleck kan itu dia ini kan tidak action heavy ya. Ya kan lebih menunjukkan ke inteleknya. Jadi kalau dibilang dia si Robert Pattinson ini terlalu kurus gitu, nggak cukup berotot, badannya nggak gede, memang karena memang dia lebih ngandelin otak gitu kan. Secara kan ini noir Batman gitu, yang lebih ngarah ke psychological thriller. Jadi ya oke lah, tapi walaupun begitu pas adegan action kan bener-bener brutal gitu, bengis banget gitu kan. Gitu. Cuma kan dia sempat ngomong ya kalau dia itu pakai bela diri Indonesia ya. Nah, gue sama sekali tidak merasa loh. Kelihatan dikit sih. Kelihatan dikit ya. Dari blocking-blockingnya apa nangkis-nangkisnya itu kayak gaya silat sedikit. Mungkin coba jelas mungkin ya. Ya mungkin lebih tepatnya dia gaya bentarnya itu inspirasinya dari silat, tapi bukan kombinasi ya. Mixed martial arts. Tapi gue jujur emang sempat ada satu bagian di Iceberg Lounge gitu yang kelihatan yang benar-benar tangkisannya itu ala-ala silat gitu, yang kalau lo lihat The Raid itu ketahuan lah itu dia bentuk tangkisannya gimana gitu. Cara dia counternya, tapi karena tadi kayak kita ngobrolin kita tadi kan sempat ngobrolin kalau ini Batman armornya tebal segala macam, geraknya lamban gitu. Itu mungkin yang bikin silatnya jadi nggak kelihatan. Tapi kalau menurut lo sama Batman versi lainnya gimana yang punya Robert Pattinson ini? Menurut lo dia termasuk yang bagus atau masih nggak sebagus Ben Affleck, Christian Bale, Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney? Menurut gua George Clooney itu paling bawah ya, tapi kalau menurut lo iya itu selalu sih. Agak dari nipple-nya aja udah langsung paling bawah kalau dia sih. Nilai tambah tuh. Nilai tambah. Oke. Tapi kalau menurut lo gimana? Dibandingin sama Batman? Kalau gue sih, gue tetap so far gue bakal tetap naro Batfleck paling atas ya. Soalnya kan walaupun tidak menunjukkan ke inteleknya sama sekali, secara action kan dia kayak wow gila muter-muter kesana kemari kan dia.
kalau action itu kan benar-benar gadgetnya benar-benar dipakai semua kelihatan, gebuk-gebukannya juga oke gitu kan. Cuma kalau secara intelek, secara menang-menangan pinter ya karena ini memang Batman yang diambil dari sisi detektifnya. Jadi ya Robert Pattinson itu sudah oke gitu loh. Gue juga bosen sih sebenarnya setelah Batman-nya Christian Bale yang kayak yang kurang lebih mirip-mirip lah sama Ben Affleck kan. Tapi Ben Affleck lebih garang aja gitu lah istilahnya kan. Gitu. Cuma dengan Robin Pattinson ini kayak berbeda banget gitu, dia lebih kalem gitu kan, istilahnya kan lebih nunjukin otaknya, dia diem mulu brooding. Maksudnya dia not bad lah, bisa dibilang dia setara lah antara 3 orang itu, dia setara kalau di gua sih dengan Michael Keaton paling atas karena dia suhunya istilahnya. Oke. Bukan Adam West ya suhunya ya? Adam West lebih lama lagi. Bukan. Oh iya, cuma kalau Adam West itu benar-benar beda liga itu. Beda liga. Beda daerah tuh. Liga daerah. Tarkam. Oke, kalau Nanda nih, gimana tanggapan lo soal presentasi karakter Batman di sini? Menurut lo gimana? Oke, mungkin langsung perbandingan aja ke dari Batman sebelumnya ya. Mungkin biar nggak terlalu jauh, dimulai dari Michael Keaton, di mana tadi kalau Michael Keaton sendiri itu, kalau menurut saya pribadi, dia charmingnya dari jadi Bruce Wayne itu dapat, dan Batman-nya itu ya oke lah, bagus gitu loh. Karena dia pertama Michael Keaton yang mulai gitu kan. Terus alih ke si Christian Bale, di mana Christian Bale itu dia balance gitu loh. Dia identitas aslinya dia sebagai Batman, tapi dia menggunakan kekayaannya, terus charmingnya itu saat menjadi Bruce Wayne gitu loh, demi ibaratnya mencari info gitu loh, untuk melancarkan tugasnya sebagai Batman gitu loh. Nah, terus kalau ke Ben Affleck, Ben Affleck tuh saya apresiasi banget karena emang secara fisikal itu emang benar-benar mirip banget kayak di komik itu, terus ditambah dengan gadget-gadgetnya gitu memang oke gitu. Dan untuk terkait Bruce Wayne, ya masih bisa diterima lah gitu loh, masih oke lah. Cuma emang karena sayangnya dia share film sama Superman juga, jadi emang kurang full ditunjukkan gitu loh. Cuma kalau secara overall saya lihat itu dari fighting skill jadi Batman-nya itu, penggunaan gadgetnya yang yang menurut saya over sih, tapi melihat dari villain-nya juga bagus. Terus menjadi Bruce Wayne-nya juga caranya tetap dapat gitu loh. Untuk Robert Pattinson sendiri, untuk jadi Batman-nya nggak diragukan lagi, dia brutal sih. Kalau perbandingan brutal mungkin sama dengan gaya bertarungnya Batman dari Ben Affleck, itu memang keren banget sih memang sih. Meskipun baru tahun keduanya dia jadi Batman, cuma untuk jadi Batman itu oke sih. Nah, cuma yang agak kurang itu memang terkait dia jadi Bruce Wayne, di mana di sini tuh dia tuh benar-benar terlihat kalau karakternya tuh full lari ke Batman gitu. Jadi ya dia ketemu pers atau media gitu benar-benar awkward gitu loh dia. Dan ditambah memang terlihat dia kayak benar-benar nggak mengurus penampilannya gitu loh. Ada scene di mana saya lihat waktu saya nonton gitu, ada dengan dia ke acara gitu, tapi wajahnya tuh masih ada bekas memar-memarnya gitu. Jadi Bruce Wayne versi ini tuh nggak menutupi kalau kayak nggak peduli gitu kalau dia tuh Bruce Wayne. Dia tuh fokusnya adalah jadi Batman gitu loh. Cuma apa kalau misalnya dibilang lebih jelek? Enggak, menurut saya tetap imbang karena dia ini menunjukkan hal yang lain gitu untuk dari film Batman sebelumnya gitu loh. Soal pinter mungkin semua Batman nunjukin pinternya sih. Cuma ini dari sisi point of view-nya dari sisi dari detektifnya gitu loh. Soal teknologi mungkin karena ceritanya baru awal-awal kan, jadi benar-benar teknologi itu masih benar-benar kasar lah gitu loh, apa adanya gitu loh. Kayak masih modal pas-pasan itu. Belum benar. Dan tapi itu justru bikin realistis sih, benar tadi. Emang karena masih awal-awal banget kan, masih sederhana teknologinya gitu loh. Cuma kalau misalnya secara overall sih bagus gitu loh. Jadi agak susah gitu kalau misalnya dibilang lebih bagus atau lebih jelek, karena memang secara personality beda gitu loh. Batman versi Ben Affleck tuh dia sudah 20 tahun jadi Batman, jadi dia lebih ke arah nggak peduli Gotham ini mau kayak gimana gitu loh. Pokoknya tugasnya ngelawan musuh udah dilawan aja gitu, nggak peduli efeknya kan gimana. Berbeda dengan Ben Affleck dari Batman dari Robert Pattinson ini. Kalau dilihat mungkin masih mirip dengan versinya Christian Bale sih. Karena ini dia tuh masih berharap kota ini bisa berubah. Batman ini
bisa jadi simbol untuk kota ini gitu loh. Cuma mungkin berbeda presentasinya aja sih. Kalau si Christian Bale tuh dia lebih jadi hero, kalau ini dia tuh lebih fear, dari rasa ketakutan, dari rasa takut gitu loh, mengirimkan pesannya nih gitu sih. Oke. Kalau lo Sak gimana? Oke, gue sebenarnya kalau gue pribadi, ini gue bakal coba untuk sependek mungkin karena gue ada waktu ada argumen kayak kenapa si Robert Pattinson itu portrayal untuk Batman dan Bruce Wayne ini bagus banget dan make sense untuk film ini. Tapi Sak, sorry, maaf, mic-nya bisa agak dideketin nggak? Oh, sorry ya. Oke, sip. Oke. Intinya gue punya argumen yang panjang untuk ngasih untuk kayak apa ya, bukan kayak ya istilahnya ngedefend kalau dia ini bagus banget. Oke. Mungkin nanti buat konten PSR aja. Iya. Boleh banget. Cuma itu terlalu karena spoiler, tapi intinya adalah intinya dia bagus. Tapi gue mungkin dari sisi point of view gue adalah gue ngerti kenapa Batman-nya dia dan Bruce Wayne-nya dia yang gak jauh beda atau bahkan sama persis gaya personality-nya. Dalam arti tanpa terlalu masuk ke spoiler, itu karena trauma yang ya backstory dia dan hal-hal yang terjadi dalam hidupnya dan ya stres ngurusin Gotham dan ini itu. Menurut gua itu make sense dan si Robert Pattinson nge-portray itu dengan acting yang bagus dan menurut gue emang ini direction yang dipengen sama Matt Reeves. Visinya adalah ini. Dan kalau kita inget di satu momen di filmnya dan dia ngebikin kayak oh damn, kayaknya gue terlalu begini nih. Gue sebagai Batman atau gue terlalu begini nih sebagai Bruce Wayne. Di situ ada momen dia sadar dan menurut gue itu bakal di pay off di film selanjutnya. Semoga ada film selanjutnya dan gue yakin 100% nih. Gue yakin 100% itu bakal ada development dan dia ini kayak titik balik di mana dia berubah dan di film selanjutnya bakal kelihatan tuh dia billionaire philanthropist playboy. Ya. Itu kayak deskripsi Tony Stark deh, bukan? Ya. Itu Tony Stark tapi ya mirip-mirip lah ya. Intinya gue merasa directionnya emang sengaja kayak gini, dari portrayalnya bagus dan kedepannya pasti harusnya berubah karena Robert Pattinson ini kalau misalnya cuma dipakai kayak gitu doang itu kayak miss opportunity. Lu Isman sempat ngomong karena kalau dilihat dari film-film lainnya dia itu range-nya itu luas banget gitu. Range begitu banyak yang menurut gue dia tuh underrated actor. Yang sayang cuma gue berharap dengan ada film ini, dengan ada The Batman, orang-orang tuh gak cuma inget dia soal Twilight doang, tapi inget dia main Batman, cuy. Dia berhasil nge-portray Batman dengan sedemikian rupa lah. Yang mungkin buat orang nggak bagus banget, mungkin buat orang kayak biasa aja, mungkin nggak pas, tapi setidaknya memorable. Orang jadi inget, oh ini gaya Batman-nya si Robert Pattinson. Dan kalau misalnya dibanding kalau suara tadi sempat dibahas, gue suka-suka aja sih. Kayak basically emang gak jauh beda sama suaranya dia sebagai Bruce Wayne, tapi itu di lower aja kayak agak dibasin, diturunin dikit. Gak masalah gue. Daripada tadi sempat dibahas kalau si suara Christian Bale kayak itu ampas banget sih buat gue kayak itu tuh jadi susah denger. Iya, jadi susah denger kan apa yang diomongin gitu. Malah dengan gaya ngomongnya si Robert Pattinson sebagai Batman di sini lebih bernuansa ya, ada nuansa, ada cool and calming-nya gitu. Walaupun berasa banget di dalam dirinya, jiwanya dia tuh ya kayak di dialognya lah. Beaten lah, Bruce ada banyak pain kayak gitu. Nah kalau dibandingin sama yang Batman lain, menurut gua Kevin Conroy pasti paling baik karena dia animasi pengisi suaranya. Enggak, canda. Dia honorable mention, dia bagus banget. Honorable mention. Animated series dan juga Batman Arkham Games itu bagus banget. But in all seriousness menurut gua Christian Bale masih paling bagus ya.
dia bisa ngeportray Bruce Wayne yang beda dengan Batman, dan dikasih waktu lah. Kita udah ngeliat dia karena udah 3 film, ada trilogi, jadi kelihatan gitu. Sementara kalau yang kedua, Michael Keaton menurut gua bagus banget, dan kelihatan juga range-nya, apalagi kayak pas dia jadi ada momen di filmnya Batman pertama yang dia ngambil yang poker buat perapian, terus dia Oh iya iya iya. marah, itu range kelihatan banget. Oh yang you won't get nuts, let's You wanna get get nuts. nuts. Let's get nuts. Itu range kelihatan banget, itu Iya. gue suka. Walaupun padahal itu dia jadi Bruce Wayne, tapi Iya. kayak kelihatan ada Batman-nya sedikit, tapi ada segi-segi borderline psychopath. Maaf kata, kadang orang ngomong lihat Batman tuh sebenarnya dia psycho, cuma sadar diri aja, dia mungkin kayak bisa menahan dirinya. Nah itu gue suka. Dan ketiga sebenarnya gue menurut gue Robert Pattinson lebih bagus daripada Ben Affleck buat gue. Dan buat gue pribadi, cuma emang agak susah nih ya kalau ngebanding-bandingin kayak gini, karena kita cuma ngelihat mereka kayak kalau Robert Pattinson cuma dari satu film, yang lain udah multiple films gitu. Yang lain di bawah lah, Val Kilmer dan George Clooney. Iya. Benar-benar George Clooney paling bawah lah. Bahkan masih lebih tinggi Adam West. Oh iya. Maksudnya komedik dan lucu, entertaining gitu kan. Iya. Kalau itu mah filmnya lucu tapi dibawa serius gitu. Gue pribadi seneng dengan Batman yang ini, presentasinya selain yang tadi gue sampaikan, bahwa gue suka bagaimana Matt Reeves ini berusaha menunjukkan Batman itu sebagai makhluk yang tidak terhentikan, bahkan kayak supernatural, bahwa ketika penjahat melihat ada simbolnya di langit, itu mereka tahu bahwa kayak ada semacam Grim Reaper siap menjemput mereka sewaktu-waktu gitu, dari balik bayangan, tiba-tiba yang mereka dengar adalah suara langkah kaki mendekat, seperti itu. Tapi hal lain yang gue suka adalah kita udah ngeliat pendekatan Batman yang realistis di film-filmnya Nolan, dan yang ini lebih realistis lagi, di mana gue melihat ini Batman yang kalau kita lihat dia itu kayaknya selalu bawa kostumnya di ranselnya deh, kalau kayak ini maaf agak spoiler dikit, kayak dia selalu kemana-mana itu nggak berpakaian biasa, tapi tiba-tiba udah bisa jadi Batman dan segala macam, dan kayaknya dia selalu membawa suitnya itu sebagai suatu peralatan yang portable seperti itu. Dan bahkan gue melihat bahwa itu pakaian-pakaian itu seperti percampuran berbagai peralatan gitu loh, yang kayaknya didapat dia dari military surplus gitulah, seperti itu. Bahkan dari Riddler aja nanti kita bisa lihat bahwa ya dia bahkan sama seperti Batman, dia ngambil barang-barang dari manapun. Tapi gue suka melihat bahwa lu pengen lihat Batman yang realistis, ini gue lebih realistis lagi nih. Ini Batman-nya ngambil peralatan dari manapun, dan gue suka dia bagaimana dengan pakaiannya serba terbatas, dia masih berusaha berkelahi, dan kelihatan bahwa dia susah payah sebenarnya ketika berkelahi. Karena peralatan yang berat, bahkan dia udah sampai di titik di mana gue masa bodoh ditembak karena pakaiannya pasti melindungi gue. Jadi yang dia udah nggak berusaha menghindar, pokoknya udahlah hajar aja, tembak, gue maju, seperti itu. Gue suka gayanya yang benar-benar mungkin karena masih year 2 ya. Jadi Batman yang di sini tuh walaupun dia pintar dan punya basically skill dasar untuk sebagai detektif, tetapi dia masih melakukan keputusan-keputusan yang sifatnya berdasarkan insting atau yang kadang-kadang ujungnya blunder seperti itu. Dan ketika dia marah, dia belum bisa mengendalikan emosinya, dan gue suka setiap kali dia mukul, lo tahu bener-bener merasakan angernya dia, dan dia bener-bener doesn't hold his punch-nya gitu loh. Bahkan ada bagian yang kalau kita lihat di trailernya, dia sempat kayak berkelahi dengan polisi atau mukul James Gordon. Dia bahkan di film mengatakan bahwa ini gue belum pakai kemampuan full gue nih. Padahal itu Gordon bilang, lu kayaknya kekerasan dan mukulnya seperti itu. Itu gue suka di mana ketika dia mukul, ini mungkin karena terbantu audio visualnya juga ya, itu bener-bener wah lu merasakan sakit banget, di mana bunyinya pek gitu. Seperti itu. Nah, itu yang gue suka. Dan ya mungkin karena masih year 2, portrayal Robert Pattinson sebagai Bruce Wayne yang belum tereksplor dengan baik ya. Basically Batman dan Bruce Wayne figur yang sama. Dan gue setuju sama argumen Isaac tadi bahwa mungkin di sini Bruce Wayne-nya belum seberapa peduli dengan persona dia di publik dan sebagai Batman, karena ya
dia tidak ada pikiran soal itu, dan ini karena efek trauma gitu. Dia merasa bahwa dalam kondisi Gotham seperti sekarang nggak ada gunanya juga dia tampil sebagai Bruce Wayne yang miliuner seperti itu. Beda kasusnya dengan film-filmnya Nolan misalnya, di mana basically walaupun ada korup, tapi Gotham masih kota metropolitan yang sibuk dan modern seperti itu, di mana peran sebagai public figure seperti Bruce Wayne yang miliuner itu akan dimudahkan untuk masuk atau mengakses tempat-tempat yang birokrasinya tinggi seperti itu. Sementara di sini dia merasa belum perlu karena dia masih berhadapannya sama level-level street level seperti itu. Nah, tetapi karena portrayalnya masih terpisah belum adanya Bruce Wayne, gue merasa Robert Pattinson ini masih butuh pembuktian ya untuk melihat apakah dia benar-benar salah satu Batman terbaik atau enggak. Untuk sejauh ini gue masih menempatkan Christian Bale karena Christian Bale itu sebenarnya benar-benar all rounder gitu. Dia jack of all trade. Dia segala karakterisasi Batman dan Bruce Wayne itu ada di dia. Cuman dia nggak sampai level yang berlebihan. Paling suaranya aja yang berlebihan seperti itu. Kalau Ben Affleck, gue jujur nggak begitu suka karena ya apa ya? Gue merasa karakter development-nya tidak potensinya tidak termanfaatkan dengan baik. Jadi benar-benar half baked lah buat gue untuk Ben Affleck itu. Dan menurut gue setelah Christian Bale ya nomor 2-nya ini, gue jujur kalau boleh milih ya gue akan milih Kevin Conroy nomor 1, tapi karena itu honorable mention, gue pilih nomor 1 Christian Bale, nomor 2-nya Michael Keaton, nomor 3-nya baru Robert Pattinson seperti itu. Nah ini kan tadi kita ngobrolnya soal Batman nih, gue penasaran sama yang untuk karakter lainnya seperti James Gordon, Catwoman, The Riddler seperti itu. Kalau menurut kalian sendiri gimana untuk penggambaran mereka? Oke, tadi kan ada komentar chemistry Catwoman dan Batman bagus, tetapi kalau Catwoman-nya sendiri secara karakter, menurut kalian bagaimana? Mungkin dari Isaac dulu. Gue merasa di film ini feel-nya kayak originnya Catwoman sih. That's gue setuju. Vibe yang gue dapet itu. Kayak di akhir film kita ngelihat ini Catwoman gitu. Di awal kayak masih Selina Kyle dan gaya femme fatale noirnya itu dapat banget gitu. Dari bukan cuma dari gaya acting dan dia ngutarain ucapan dialognya atau monolog yang dia diutarain gitu, tapi juga dari gerak tubuhnya, ekspresinya dia itu dapat banget. Dan di saat dia intens gitu, dia bisa intens gitu. Gue dari awal udah emang percaya kayak Zoe Kravitz bisa gitu, dan terbukti banget chemistry-nya dapet dari si Robert Pattinson dan Zoe Kravitz. Dan ya kelihatan juga nggak cuma di filmnya tapi di luar setiap press yang di segi marketing kelihatan banget kalau mereka tuh emang ya klop lah dan itu mungkin kayak kunci supaya bisa dapet chemistry itu sendiri gitu. Dan mungkin kalau komentar shoot oke, bagus, gue nggak ada komplain. Dan fighting style dan juga body language-nya itu berasa kayak kucing gitu. Tapi kalau misalnya kita bandingin gitu sama yang sebelum-sebelumnya, menurut gue kalau misalnya kita ngeliat satu film lagi, mungkin gue bakal kayak naruh Michelle Pfeiffer di Batman Returns dan Zoe Kravitz di Batman seriesnya Matt Reeves gitu. Kalau ada ke depannya mungkin bisa setara gitu. Itu gue suka banget. Dan tadi kalau yang lain, gue si James Gordon oke banget. Gue lupa nama Jeffrey Wright. Aktornya gue emang udah suka dari zaman Boardwalk Empire sama Westworld gitu. Gue tahu range dia luas lah. Dan di sini kelihatan kayak James Gordon yang kayak gue capek gitu, gue capek ngurusin kayak gini. Dan kelihatan dari gaya-gaya ngomongnya kayak dan sering banget kayak ngomong ke Batman, hey man, you should get the hell out of here. Hey man, kayak
apa ya? Kayak dia tuh cuma kayak, aduh gue gak mau banyak masalah, gue cuma I just want this to be over gitu very quickly, biar mungkin kayak mindset mungkin dengan dia ngomong kayak, gue cuma pengen balik ke rumah gitu loh, ketemu sama anak sama keluarga gue gitu, dan berasa ya gaya polisi yang ya dia niat gitu, dia niat kerja, tapi ya of course kerja kayak gini it will take a toll on you gitu. Yang lain Penguin si Colin Farrell suka banget portrayalnya nggak over the top, grounded, realistis, beda ya sama yang di Batman Returns. Dan ada momen lucu yang sebenarnya kayak callback ke gimana gaya Penguin itu jalan. Oh iya, gue tahu. Iya, itu kayak tahu tuh Bang. Itu di point out sama istri gue, oh iya bener gitu, itu kocak sih. Kocak-kocaknya. Terus yang lainnya Riddler, Paul Dano is doing what Paul Dano always does gitu. Di Prisoners gue suka banget dia, dan di sini ngebuat suatu gaya yang beda lah. Kalau di Prisoners dia yang tortured soul, di sini juga tapi lebih psikopat gitu, dan dia kayak ngelampiasin gini. Gue agak ini sayangnya Alfred di sini kurang terlalu banyak screen time. Tapi gue suka banget dengan apa yang Andy Serkis bawa ya di film ini. Sisanya oke lah. Ada satu yang gue kurang suka, itu cuma ini doang sih. Siapa namanya? The Commissioner yang di awal. Terlalu ya? Gayanya terlalu kayak wah, ini apaan sih? Dengan kayak kurang berwibawa gini ya. Bukan kurang berwibawa, mungkin nggak pas aja dengan dunia yang seperti ini gitu. Kayak terlalu out of there banget gitu, kayak nggak pas gitu. Mungkin kalau di over the top gitu ya. Mungkin terlalu over the top buat gue ya. Soalnya yang lain tuh agak subtle aja. Di sini dia yang beda banget. Falcone bagus. Yang pada bagus sih rata-rata actingnya. Mungkin karena directingnya si Matrix juga yang kayak nge-comment mereka untuk kayak gimana gitu. Udah gitu aja. Oke, Reza? Kayak tadi ini kalau gue mau nyentuh sedikit relationship-nya antara Batman sama Gordon. Ini ada beberapa scene itu mereka ala-ala buddy cop gitu ya. Oh iya. Gue bisa ya. Kayak berdua. Gue menangkap vibe Little Weapon gitu lah, antara yang satunya yang I'm too old for this shit, sama satunya lagi yang gue nggak mau tahu, gue mau ngelakuin hal ini gitu. Kayak yang dibilang Penguin kan, apa ini crazy cop sama bad shit cop. Iya. Gitu kan. Nah, itu gue senang banget itu. Jadi bisa dibilang mentor sama ininya ya, sama rookie-nya gitu kan. Ya, gitu kan. Nah, terus kalau untuk Penguin sendiri gue suka di sini memang bukan Penguin yang kita kenal kan. Penguin yang kita kenal itu kan bantet kan, pendek dia, pendek gemuk gitu kan. Di sini dia tinggi besar. Gitu kan. Cuma gue kurang suka khasnya Penguin itu kan, aksen Britishnya tuh hilang di sini. Gitu kan. Terus juga ya pokoknya gue nggak mau spoiler sih, tapi maksudnya dia itu beda lah gitu kan. Misalnya beda banget. Terus kalau Alfred sendiri, ya sih dia memang agak, dia nggak kelihatan kayak semacam guardiannya Batman gitu kan. Di sini dia literally butler kalau gue ngeliatnya di sini, bukan semacam kaki tangannya Batman gitu. Di sini gue full ngeliat si Robert Pattinson nih kerja sendiri dia full, walaupun dibantuin sedikit lah ya maksudnya, tapi kan tetap aja itu si Alfred kayak nih waktu kosong gue nih gue inilah gue kerjain lah inilah gitu kan gitu. Tapi mungkin gue harap sih di film kedua dia lebih on hands gitu loh. Lebih hands on karena dia udah kayak mungkin oke, Master Bruce ini yang lu mau ya udah oke, gue turutin gitu. Di sini dia masih kelihatan kayak lu yakin lu mau kayak begini mulu gitu. Nah, masih kayak begitu sih. Kalau dari gue, kalau siapa lagi, Riddler ini sih cakep banget sih emang sih. Dia benar-benar brutal, benar-benar ngeselin gitu kan sih. Gue dapet itu feel ngeselin tuh gue dapet. Oke. Gitu loh. Setiap
kayak udah ketangkep pun itu masih ada aja dia itu, gitu kan. Masih ada aja yang bisa dia kerjain, jadi gila. Mantep lah, udah Paul Dano itu udah sip lah. Dah dari gue itu aja. Ini kayak orang-orang yang maaf kata bukan gimana, kayak istilahnya incel di Reddit dan 4chan gitu loh. Yang Iya. Yang bawaannya tuh maaf kata kayak gaya-gaya school shooting di barat gitu lah. Ini orang-orang kayak gini gitu yang di internet gitu. Iya benar-benar. Betul. Mereka yang aslinya orang baik tapi jadi orang jahat gitu lah. Orang baik yang tersakiti jadi orang jahat. Oke, sorry. Lanjut. Mungkin ada yang mau ditambahin? Udah. Sip, udah dari gua udah itu aja. Sip. Nanda? Oke, mungkin cepat aja. Sempet mau nyinggung pertama itu terkait Alfred. Memang dia perannya memang ternyata sedikit sekali di film ini kan ya. Cuma dan memang personality-nya itu memang kurang lebih kayak Batman kerja sendiri gitu. Cuma memang ada beberapa scene tuh yang pertama seenggaknya menunjukkan masa lalu dari Alfred ini sebelum dia akhirnya jadi butler untuk Batman ini, di mana dia bilang pernah bertugas, dia terkait kode-kode dia tahu gitu. Sama kedua mungkin karena memang ceritanya masih awal-awal itu, dia tuh sering beda pendapat kan sama Bruce Wayne yang akhirnya berujung kayak ribut sama si Bruce Wayne ini kayak kamu bukan ayahku gitu lagi, ngapain ngatur-ngatur kayak gitu. Itu nyentuh itu situ suka banget sama karakternya si Andy Serkis yang diperankan yang meranin Gordon. Alfred. Cuma emang karena durasi aja gitu loh. Terus mungkin kalau terkait The Riddler itu tadi suka sih, ini keren banget sih, terutama jangan dibanding sama waktu Jim Carrey meranin ya. Beda banget. Itu Jim Carrey sebenarnya itu. Bukan Jim Carrey bukan Riddler itu Jim Carrey itu. Ya itu hype-nya tuh ke bawah ini sih kayak Zodiac Killer gitu sih. Maksudnya dia ngasih clue-cluenya itu memang menarik banget sih. Memang kalau mungkin kalau saya pribadi kurang suka karena dia udah ketangkep masih ada element of surprise-nya gitu, kayak menurut saya kayak terlalu berlebihan, cuma memang masih make sense sih gitu loh. Cuma mungkin itu jadi alas kenapa durasinya agak lama gitu. Sama mungkin kalau mau mention itu mungkin Catwoman sih. Ini memang kan dia ibaratnya perkenalan banget mungkin, atau mungkin yang belum atau mungkin nggak tahu karakter ini siapa gitu loh. Jadi memang perkenalannya tuh emang smooth gitu loh. Jadi pekerjaan dia nyuri, terus dia suka kucing, ditambah kukunya tuh ternyata kukunya tajam gitu, maksudnya orang-orang tuh bisa nebak pelan-pelan, oh ini karakternya Catwoman ternyata kayak gitu sih. Jadi itu keren sih pengenalannya. Mungkin untuk Gordon mungkin karena mungkin aktornya meranin jadi The Watcher ya, jadi masih kebayang suaranya The Watcher kadang-kadang gitu. Cuma selebihnya tetap oke sih gitu. Oke. Ya, kalau gue pribadi hampir sama dengan kalian semua. Gue paling setuju sama Isaac tadi yang dia bilang kalau basically The Batman ini malah lebih seperti originnya Catwoman, karena di sini dia kita bisa melihat apa yang membuat Selina Kyle menjadi Catwoman dan kenapa dia punya skill. Dan gue suka ada semacam tweak ke originnya untuk membuat dia semakin immerse ke dalam lore yang coba dibangun oleh Matt Reeves gitu. Dan chemistry-nya emang oke banget sih. Gue merasa chemistry antara Robert Pattinson dan Zoe Kravitz di sini itu melebihi chemistry antara Christian Bale dan Anne Hathaway di The Dark Knight Rises ataupun Michelle Pfeiffer dan Michael Keaton. Oke lah, sebenarnya hampir mirip. Gue merasa Michelle Pfeiffer dan Michael Keaton terlihat lebih meyakinkan sebagai couple. Seperti itu. Tapi kalau overall chemistry-nya di mana ada back and forth di antara Batman dan Catwoman, Zoe Kravitz sama Robert Pattinson ini menurut gue lebih oke. Chemistry yang sama bagusnya adalah antara Batman dan Gordon. Menurut gue ya ini good cop bad cop, dan gue menangkap body cop-nya gitu. Menurut gue hampir momen-momen light heart atau levity di The Batman ini datangnya justru dari Gordon, karena dia mencoba menanggapi Batman ini secara sarkastik sebenarnya, bahwa dia nggak butuh sebenarnya bantuan, tetapi dia merasa ya Batman ini aset yang terlalu sayang untuk dilepas seperti itu. Dan gue merasa ya dia ada sedikit kayak rasa terpaksa untuk melibatkan Batman, kayak oh God I'm too old for this shit seperti itu, tapi dan I just want to go home, tapi ya
masalahnya adalah dia butuh Batman seperti itu. Dan untuk Daily Thriller tadi gue udah jelasin, ini menurut gue salah satu portrayal yang keren banget sih dari Paul Dano. Walaupun gue bisa lihat hampir semua perannya Paul Dano sebagai penjahat ya model-model kayak gini, anak-anak yang kalau tidak mentally deranged, emo seperti itu. Dan gue suka bagaimana dia digambarkan sebagai bukan sekedar figur yang suka teka-teki, tetapi benar-benar figur yang punya niat baik, tapi dia tidak tahu bagaimana melakukannya dengan baik. Jadi dia akhirnya kesasar gitu. Dan dia mentally unstable, dan justru kesukaannya terhadap teka-teki itu bikin dia figur yang unpredictable karena hanya dia yang tahu soal riddle-nya itu. Overall sih semua memainkan peran dengan baik, dan gua rasa Matt Reeves udah melakukan casting dengan pas sih. Paling Alfrednya aja jujur menurut gua Andy Serkis belum ada karismanya kok, kecuali emang pingin ditampilkan sebagai ya tipikal Alfred yang ex-military gitu ya, oke lah masih oke. Cuman sisi butlernya belum kelihatan. Kan dia di situ kan kalau kita lihat di salah satu komik kan dia punya background militer kan, seperti itu. Dan sebenarnya ini mungkin karena waktu udah agak mepet dan kita udah agak lama ya, gue sebenarnya tadi mau ngajak ngobrol soal storytellingnya, soal cerita atau lore yang coba dibangun, dan Matt Reeves akan membawanya kemana. Cuman karena itu udah spoiler heavy banget, mungkin nantinya kita akan ada momen berikutnya kita ngobrolin soal story, lore-nya di setup seperti mana, dan apa yang bisa kita expect dari sequelnya kalau ada. Karena jujur gue melihat banyak clue atau hal-hal yang di setup untuk further story gitu. Dan tentu kalau kalian udah nonton filmnya, kalian tahu siapa yang kalian lihat di act 3 di akhir film itu siapa, dan kira-kira film ini akan kemana, seperti itu. Ya mungkin itu dulu dari gua. Thank you Isaac, thank you Nanda, thank you Reza udah nemenin review dan ngobrol malam ini. Nanti kita akan ngumpul lagi untuk yang spoiler review, dan stay tune di PSR, akan ada banyak konten soal Batman selama seminggu ini karena jujur hype-nya tinggi banget. Jadi stay tune dan expect lebih banyak konten soal Batman gitu. Oke, thank you semuanya. Dan sebelum kita akhiri, gue ingin bilang play it, don't stop, just rewatch.